Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 14 Juli, Hari Minggu, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga kami selalu patuh setia mengabdi Engkau dan sesama dalam menempuh jalan yang ditunjukkan oleh kebenaran hidup kami, yaitu Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus. Bab 6 ayat 7 sampai 13. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus mengutus para murid-Nya, para murid dilarang untuk membawa apa-apa. Ini artinya para murid mesti percaya dan mengandalkan jaminan yang akan diberikan baik oleh Tuhan maupun oleh orang-orang yang mereka datangi. Mereka diminta berpikiran positif bahwa kehadiran mereka akan diterima dengan baik dan ramah, serta dicukupi kebutuhan dasarnya. Mereka juga dilarang membawa makanan. Itu artinya apa? Para murid mesti menerima dan makan apa yang diberikan orang kepadanya. Mereka mesti makan makanan yang sama dengan orang-orang yang menerimanya. Makan bersama dan menerima makanan yang disuguhkan tidak hanya berarti mengenyangkan perut saja, tapi menunjukkan kesediaan untuk hidup dalam kebersamaan dan kesatuan dengan jemaat. Para murid juga diminta untuk tinggal menetap di rumah yang telah menerimanya. Artinya, mereka mesti tinggal bersama dan terlibat baik dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan mereka. Dengan cara demikian, di satu sisi, mereka melihat cara hidup para murid secara langsung. Dan di sisi lain, para murid mengajar mereka tidak hanya lewat kata-kata saja, tapi juga lewat kesaksian hidup mereka dan perilaku mereka setiap hari. Para murid mesti memberi perhatian lebih kepada mereka yang lemah, yang sakit, dan kerasukan roh jahat.
Mereka mesti menjadi pembela dan pembebas orang-orang yang terpinggirkan, agar mereka dapat mengambil bagian penuh dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, mereka tidak hanya dibebaskan dari penderitaan secara fisiknya, tetapi juga dipulihkan martabatnya, sehingga mereka bisa masuk dan menjadi bagian secara penuh dalam hidup bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan sikap saling percaya, hidup dalam kebersamaan, saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain, terutama memberi perhatian lebih bagi mereka yang lemah, yang miskin, tersingkir, kiranya baik untuk selalu kita usahakan dalam hidup kita, dimanapun kita diutus, entah di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, maupun di komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaannya di dunia ini. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, nyapi cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat citanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.